Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah, bersolawat pada Nabi adalah sebuah keharusan buat kita sebagai hamba dan umat. Terlebih-lebih di pagi hari ini diberikan kita kesempatan untuk hidup serta beribadah. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Tua di Barbondar, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah, para anggota jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, dan juga kepada para guru, dan hadir juga Bapak Kepala SD Muhammadiyah 118 Penyambungan beserta dengan anak didik sekalian. Dalam kesempatan ini InsyaAllah 30 menit ke depan mari kita dengarkan kajian tentang firman Allah pada surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah mulai dengan kata nama Muhammad, dan perlu kita ingat ini adalah sebagai pembelajaran dari segi ilmu tauhid. Jumlah para nabi itu sangat banyak, tidak terhingga. Namun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nabi itu keseluruhan sebanyak 124.000 orang. 124.000 nabi yang disebutkan dalam hadis. Dan di antara 124.000 nabi itu yang Allah pilih menjadi rasul hanya 313 orang. Hanya berapa? 313 orang. Nama yang disebutkan dalam Al-Quran tidak keseluruhan, hanya ada 25 orang, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, sampai pada Nabi Muhammad. Namanya diceritakan dalam Al-Quran hanya 25 orang. Sebab itulah dalam kitab Ash'ari yang dipakai di sekolah-sekolah LP atau lembaga pendidikan Al-Ma'arif, Nahdlatul Ulama, kalau di NU ada namanya LP Al-Ma'arif, kalau di Muhammadiyah ada namanya Majelis Dikdasmen. Nah, kalau di NU memakai dengan kitab yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, menetapkan ada 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Tapi beda halnya dengan pendidikan di Muhammadiyah. Kita diajarkan dalam persyarikatan Muhammadiyah jumlah nabi itu banyak, dan banyaknya 124.000 orang. Yang Allah pilih menjadi rasul cuma 313 orang. Disebutkan namanya dalam Quran hanya 25 orang. Itu perbedaan. Persoalannya kan kadang-kadang ilmu ini tidak sampai pada kita, sehingga tetap terbawa-bawa dalam keyakinan hanya ada 25 nabi dan rasul. Di situ kadang perbedaan pola pendidikan dalam bermuhammadiyah dengan di luar. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menyebutkan 25 rasul
namun nama yang paling sering Allah sebut bukan nama Muhammad. Maka sebagai bantahan kepada orang-orang kafir, kalau betul Quran adalah karya yang ditulis oleh Nabi Muhammad, maka tentu nama dia yang paling banyak. Logikanya kan begitu. Setiap penulis itu kan pasti akan mengunggulkan dirinya, akan lebih sering menyebutkan namanya. Itu logikanya. Saya, aku akan sering menuliskan namanya. Kalau betul Quran adalah hasil karya yang ditulis dan dibuat Muhammad, dikarang oleh Rasulullah, maka harusnya nama dia yang paling sering disebutkan. Tapi pada kenyataannya nama Musa yang paling sering disebutkan dalam Quran. Ada 136 kali nama Musa Allah sebutkan. 136 kali nama Nabi Musa terulang-ulang dalam Al-Quran yang bertebaran dalam beberapa surah. Sementara yang kedua menempati posisi adalah Nabi Ibrahim. 69 kali nama Ibrahim Allah ulang-ulang, Allah sebutkan berulang kali. Musa 136 kali, nama Ibrahim 69 kali, nama Nuh alaihissalam 43 kali Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Dan juga nama Nabi Isa alaihissalam 25 kali Allah sebutkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Sementara nama Nabi Muhammad hanya 4 kali Allah sebutkan. Secara logika itu mustahil. Menurut pikiran impossible. Tidak mungkin seorang pengarang akan sedikit disebutkan namanya. Yang namanya pengarang harus lebih banyak namanya. Maka betul Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah. Salah dugaan orang kafir yang mengatakan Al-Quran adalah karangan Muhammad, karena namanya dalam Al-Quran hanya didapati 4 kali. Maka Al-Quran ini adalah benar kalamullah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, 4 kali yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 144. Allah menyebutkan wa ma Muhammadun illa rasul, yang artinya Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Jadi wa ma Muhammadun illa rasul dalam surah Ali Imran ayat 144. Lalu yang kedua di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, Allah sebutkan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah. Bahwa dia keras terhadap kafir, melihat dan menonton bagaimana Palestina dihancurkan, dijajah, umat Islam di sana diintimidasi, bangkit semangatnya, berarti dia baru punya satu ciri. Tapi begitu lihat jirannya yang beriman, masyarakatnya yang muslim, hatinya panas, hatinya gondok, berarti dia hanya keras kepada orang kafir, juga keras terhadap orang beriman. Belum masuk pada surah Al-Fatah ayat 29. Karena ada orang melihat kemungkaran dia keras, melihat maksiat dan dosa, bangkit semangat jihadnya. Tapi melihat orang yang ahli ibadah, dia juga naik pitam. Ini belum masuk. Sebaliknya ada orang yang keras terhadap kekafiran dan maksiat, dosa dan sebagainya, dia sayang kepada orang beriman, dia bantu. Apabila membutuhkan dia tolong. Tapi dia tidak rajin beribadah, maka bukan masuk dalam kaitan ayat ini. Banyak orang mendermakan sebagian hartanya, mau menolong sesama.
Sesama Muslim dia bahu-membahu, tolong-menolong, tapi dalam masjid dia tidak pernah kelihatan, ibadahnya kurang, maka dia bukan termasuk orang yang bersama Rasulullah. Dia hanya baru punya 2 atau dia punya 3. Keras terhadap orang kafir, melihat Israel ini membabi buta naik darahnya, melihat orang kafir ini merajalela terhadap Muslim, dia ingin berjihad. Sesama Muslim dia juga kuat membantu dan menolong, dan dia sekarang taat beribadah, rajin sholat, rajin melakukan kebaikan. Itu 3. Tapi dalam prakteknya dia sering menipu, dia tidak memancarkan cahaya kebaikan dan ketaatan itu. Dia sering berbohong, dia koruptor, dia korupsi. Maka orang-orang seperti ini tidak terpancar kebaikan dalam kehidupannya. Jadi 4 hal ini Allah sebutkan pada surah Al-Fatah ayat 29 sebagai gambaran Muhammad, para sahabat dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Maka kita berharap 4 ciri ini kita miliki. Tapi di samping itu kita harus mencari nafkah, kita harus mencari karunia Allah. Karena ayat ini adalah sebagai dalil bekerja hukumnya ibadah jika diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari nafkah di pagi hari dengan niat membelanjai kebutuhan anak dan istrinya adalah ibadah. Seorang suami berangkat ke ladang dengan niat mencari nafkah buat rumah tangganya adalah ibadah. Seorang ayah di pagi hari dia berangkat ke hutan, ke kebun dengan niat untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya adalah ibadah. Maka ibadah itu tidak cukup dengan ibadah ritual seperti sholat, puasa dan juga ibadah yang lain. Bekerja adalah juga ibadah. Sebab itu Islam mengajarkan bahwa kita harus kuat secara spiritual. Solat tetap dilakukan, tapi cari nafkah, cari duit, bekerja, beraktivitas di luar rumah harus tetap dilakukan. 2 hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang. Karena ada sebagian ajaran dalam beberapa lembaga atau komunitas mengatakan dunia ini adalah bangkai, dunia ini harus kita tinggalkan, tanpa memberi semangat untuk mencari kehidupan di dunia. Akhirat ini lebih utama, kita harus cari akhirat, perbanyak ibadah. Apa itu dunia? Dia menganjurkan orang untuk beribadah, tapi tidak memberi semangat kepada manusia untuk mencari makan. Kalau dalam Persyarikatan Muhammadiyah disebutkan pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCHM, disebut membentuk karakter yang mulia. Dalam otak manusia ada namanya hormon dopamin atau disebut dengan hormon motivasi, atau mendapatkan reward, memberi rasa senang, puas, motivasi untuk berusaha, membuat kita semakin lama semakin asik dengan satu hal itu. Namanya hormon dopamin. Ketika ini dibawa beribadah, maka ibadah itu akan terasa asik. Ketika dibawa kebaikan-kebaikan dilakukan, akan terasa nikmat. Tapi begitu anak-anak kita memaksa hormon dopamin dalam otaknya ini dirangsang dengan benda lain, jadilah dia terjebak dalam narkoba, jadilah terjebak dia dalam miras, sabu-sabu, ekstasi. Dan kita orang tua kadang membiarkan itu. Kadang-kadang bapaknya asyik bertengkar di masjid, imamnya sianu tidak layak, imamnya sianu tidak pantas, tapi anaknya di rumah asyik dengan pesta narkoba. Harusnya sadar diri, anakmu dulu didik dan urus urusan umat, enggak usah dulu urusi. Ada sebagian orang di tengah masyarakat dia asyik berantem, yang sana halal, yang sana haram,
dia sudah masuk dalam pembahasan fatwa halal dan haram, mengalahkan para mufti dan ulama fikih. Tapi anaknya di rumahnya asyik masang togel dan nomor-nomor judi. Anakmu dulu urus, masyarakat ini biarkan Allah yang urus. Ada sebagian orang dalam masjid, dalam masyarakat, dalam tatanan lingkungannya, dia ini sok paten, paling alim, paling hebat, paling rajin ibadah, tapi istri dan anak-anaknya jauh dari tuntunan agama. Maka harusnya ku ampusakum wa ahlikum, dirimu dulu, anak dan istrimu dulu benarkan. Urusan siapa yang menjadi pengurus masjid urusan yang lain, siapa yang jadi imam di masjid itu urusan yang lain. Didik dulu keluargamu, jangan sok paten dan sok merasa hebat. Hormon dopamin menyebabkan manusia asyik dalam beribadah, tapi ketika diarahkan dengan bantuan alat lain, ekstasi, heroin, sabu-sabu, narkoba, ganja atau lem, menyebabkan anak ini penuh dengan kecanduan, asyik, dia termotivasi, namanya dopamin. Ada yang kedua namanya dalam otak manusia hormon serotonin. Ini adalah mood stabilizer, mengatur mood, tidur, nafsu makan, rasa nyaman. Ada lagi yang ketiga namanya hormon endorfin, yang disebut dengan anti nyeri atau euforia. Ketika hormon endorfin ini bertambah banyak dalam otak manusia, dia akan mengurangi rasa sakit, memberi efek gembira, dan juga ini bisa dikeluarkan saat olahraga. Dia tertawa atau menangis dengan ikhlas, hormon endorfin ini akan makin banyak. Ada yang keempat yang disebut dengan hormon oksitosin, yaitu hormon cinta dan atau bonding. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, kenapa anak-anakmu ini nakal bandel? Pertanyaannya, pernahkah kita sebagai orang tua merangsang hormon dalam otaknya yang disebut dengan hormon oksitosin? Bagaimana cara merangsang kepintaran anak? Pernahkah kita merangkulnya ketika dia berangkat sekolah? Apakah dia menyalammu sebagai ayah dan ibu? Apakah kau memeluknya ketika dia berangkat sekolah? Apakah dia pulang sekolah menyamperimu atau mendatangimu? Ayah, mamulah kau, umak, mamulah kau sekolah. Jadi ini hormon dalam otak manusia yang ketika dirangsang oleh sentuhan, dia akan bertambah kepintarannya, dia akan bertambah baik. Sebab itulah Rasulullah mengajarkan, ketika anakmu menyalamimu, ketika anakmu minta pamit permisi berangkat sekolah, ciumlah, peluklah dia. Ketika dia mencium tanganmu, peluklah dia, cium pipinya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ya Allah, jadikan anak ini faqih dalam agamanya dan jadikan dia paham dengan penafsiran Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika anak dan putrimu sudah dewasa, mereka berumah tangga dan mereka jarang ke masjid, kajian seperti ini tidak sampai pada telinga mereka, maka kita sebagai kakek, sebagai nenek, peluklah cucumu, rangkullah dia, karena dengan rangkulanmu itu menyebabkan hormon dalam otaknya ini terangsang. Dia akan serius belajar, dia akan menjadi orang baik. Maka dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dalam otak manusia ada 4 hormon tadi. Ada hormon dopamin, ada serotonin, ada hormon oksitosin, ada hormon endorfin. 4 hormon ini ketika kita dibawa dalam beribadah, dalam sholat akan menambah hormon dopamin. Dia akan merangsang bagaimana nikmatnya ibadah. Dalam baca Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, anak-anak asyik dalam ibadah. Anak-anak akan larut dalam kebaikan. Hormon dalam otaknya ini ditambah dalam ibadah. Inilah yang dimaksud para peneliti, bahwa dalam sholat mereka membekas dalam wajah.
karena lamanya mereka sujud. Maksudnya karena banyaknya solat yang mereka lakukan, 4 hormon dalam otaknya terbentuk. Tapi coba ingat, orang yang malas solat, jauh dari tuntunan agama, maka dia akan berpengaruh hormon dalam otaknya. Dopaminnya kurang, oksitosinnya melemah, kemudian endorfinnya semakin lama makin berkurang. Maka pada akhirnya inilah yang menyebabkan seseorang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Saraf-saraf di otaknya sudah mati karena tidak dirangsang dengan ibadah. Kuranglah pendengaran, kuranglah penglihatan, dan hatinya tidak bisa menimbang baik dan benar. Maka intinya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan juga bagi kita dalam Persyarikatan Muhammadiyah bahwa solat adalah ciri khas kita. Kalau orang jamaah tabligh kan punya sorban di kepala, mereka pakai gamis, pakai jubah, nama jamaah tabligh. Di tempat kita ada jamaah tabligh, setiap malam Jumat mereka akan ribanaan solawatan. Itu ciri khas mereka. Ada kelompok lain namanya kelompok salafi atau jamaah-jamaah yang mengikuti salafi sunnah atau salafi ulama-ulama salaf. Mereka punya ciri khas dengan lobe, mereka jarang pakai peci, pakai lobe. Lalu mereka akan pakai baju gamis, pakai jubah, dengan di atas matahari kaki pakai celana sirwal. Mereka memanjangkan jenggot, itu ciri khas mereka. Lalu kalau orang suluk, ciri khasnya kemana-mana bawa tasbih, belanja pun bawa tasbih, enggak ada tasbih manual, tasbih digital pun dipakai. Lalu apa yang menjadi ciri khas Muhammadiyah? Hanya solatnya. Kalau solatnya sudah meletakkan di dadanya, bisa dipastikan anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau tata cara berwudunya sudah menyapu sekalian kepala, di saat kita berwudu, habis berwudu kita akan samperin dan kenalan, bisa dipastikan dia anggota Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau dia tahiyatnya dari awal sudah angkat jari telunjuk, at-tahiyatu lillah, sudah bisa dipastikan dia orang Muhammadiyah. Walaupun pakai kaos oblong, pakai batik, pakai kemeja. Dan ciri khas kita sebenarnya dalam sholat, tapi ciri khas itu sekarang sudah mulai pudar, sudah mulai punah, karena kita lebih asik dalam acara seremoni. Kita sibuk dalam urusan-urusan duniawi, tidak lagi seperti orang-orang tua kita dulu. Iftitah harus Allahumma wa'id, seolah-olah tidak sah selain itu. Membaca surah Al-Fatihah, jangan keraskan bismillahnya, itu didikan. Artinya ciri khas Muhammadiyah itu kan dalam sholatnya. Maka untuk itu Bapak-Ibu sekalian, perbaikilah ibadahmu, didiklah anak dan istrimu dengan sholat menurut tarjih Muhammadiyah. Setelah itu mereka akan terbentuk hormon dopamin dalam otaknya, hormon oksitosin dalam otaknya, hormon serotonin dalam otaknya, dan juga hormon endorfin dalam otaknya. Solat itu akan membentuk karakter anak-anak sehingga tergambar dari banyaknya dia solat dengan perubahan karakter dan sifat yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan.